wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saleh-salehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Baik anak-anak ibu yang saleh-salehah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran IPA kelas 4. Nah, di minggu kemarin kita sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan. Baik anak-anak ibu saleh-salehah, sebelum dimulai mari kita membacakan dulu al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu yang saleh-salehah, hari ini kita akan belajar IPA kelas 4 dengan materi sumber daya alam. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu siswa dapat memahami sumber daya alam. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam. Baik anak-anak ibu yang saleh-salehah, ada yang tahu tidak apa itu sumber daya alam? Di sini ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jadi bahwa pada dasarnya sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan oleh manusia. Di sini seperti contoh dari sumber daya alam, contohnya ada pangan, sandang, dan papan. Nah, adapun jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam ini terbagi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi bahwa pada dasarnya jenis sumber daya alam itu terbagi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Baik anak-anak ibu yang saleh-salehah, di sini ibu akan menjelaskan dulu mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Yaitu sumber daya alam yang akan terus-menerus tersedia di alam dan dapat dipulihkan kembali. Nah, sumber daya alam ini yang dapat diperbaharui terbagi dua, yaitu yang pertama sumber daya alam hayati. Yang termasuk sumber daya alam hayati yaitu mengenai makhluk hidup, yaitu contohnya tumbuhan dan hewan. Sedangkan yang kedua, sumber daya alam non hayati, yaitu contohnya air, matahari, tanah, dan udara. Jadi bahwa sumber daya alam itu terbagi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Nah, di sini adapun sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu terbagi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Baik anak-anak ibu yang saleh-salehah, mengapa tumbuhan dan hewan disebut sumber daya alam hayati? Ada yang tahu? Nah, tumbuhan dan hewan itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Oleh karena itu, tumbuhan dan hewan itu termasuk sumber daya alam yang hayati. Karena hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak atau dibudidayakan. Selanjutnya, air. Mengapa air disebut sumber daya alam non hayati? Ada yang tahu? Nah, air di sini disebut sumber daya alam non hayati karena air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Adapun air di bumi ini akan selalu ada karena mengalami pembaharuan melalui daur air, siklus air. Air yang ada di permukaan bumi ini akan menguap dan membentuk awan, kemudian turun lagi ke bumi dalam bentuk air hujan. Nah, itu dinamakan sumber daya alam non hayati. Jadi tumbuhan dan hewan itu termasuk sumber daya alam hayati yang termasuk pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sedangkan air adalah sumber daya alam non hayati.
Tapi sumber daya alam di sini termasuk juga sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Ada yang tahu? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Jadi, kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu sumber daya alam yang terus menerus. Sedangkan kalau sumber daya alam tidak dapat diperbaharui itu sumber daya alam yang dapat dan habis serta proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini terbagi 3 bagian, diantaranya yaitu sumber daya alam energi, sumber daya alam mineral logam, dan sumber daya alam non logam. Nah, di sini Ibu akan menyebutkan contoh-contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini terbagi 3 jenis ya. Yang pertama adalah sumber daya energi, yang kedua mineral logam, yang ketiga mineral non logam. Nah, di sini Ibu akan menyebutkan dulu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dari energi. Contohnya yaitu yang pertama minyak bumi, yang kedua batu bara, yang ketiga gas alam, dan yang keempat adalah bahan tambang. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui mineral logam. Contohnya yaitu emas dan logam. Selanjutnya, mineral dan non logam. Contohnya yaitu jenis batuan. Baik anak-anak Ibu yang soleh-soleha. Nah, tadi kan sudah disebutkan dari contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, di sini adapun emas dan batu permata merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan yang banyak dimanfaatkan sebagai perhiasan. Sedangkan minyak bumi terbentuk dari penguraian sisa tumbuhan dan hewan laut yang tertimbun yang dapat di tekanan serta panas bumi selama jutaan tahun. Selanjutnya, hasil penguraian dalam bentuk cair dan membentuk minyak bumi. Jadi, terbentuknya minyak bumi itu dari hasil penguraian dalam bentuk cair. Selanjutnya, hasil penguraian dalam bentuk gas akan membentuk gas alam. Baik anak-anak Ibu yang soleh-soleh, selanjutnya adapun pembentukan yang membutuhkan waktu jutaan tahun, minyak bumi digolongkan dalam sumber daya alam yang tak terbarukan atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Adapun manfaat minyak bumi yaitu untuk bahan bakar alat transportasi atau mesin industri. Selanjutnya, bagaimana proses pembentukan minyak bumi? Di sini ada 3 proses pembentukan minyak bumi. Yang pertama yaitu minyak bumi terbentuk dari hewan dan tumbuhan yang mati dan terkubur selama jutaan tahun di dasar laut. Yang kedua, hewan dan tumbuhan terkubur di bawah lapisan pasir dan lumpur. Lama-kelamaan terjadilah pembentukan batu sedimen bakteri yang mengubah sisa makhluk hidup tersebut menjadi minyak bumi dan gas alam. Selanjutnya, terjadilah pergerakan lempeng bumi menyebabkan minyak bumi terdorong ke atas, menembus batuan sedimen dan terjebak di bawah lapisan batuan keras. Baik anak-anak Ibu yang soleha, selanjutnya yaitu ada tugas dari Ibu. Kalian kerjakan di buku tulis dan jawabannya lihat dari video ini yang Ibu sudah sampaikan. Baik anak-anak Ibu yang soleha, tugas ini ada 6 ya, kalian catat. Selanjutnya Ibu, materi dari Ibu cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.